Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Malam Misteri. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang pesugihan. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber, yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang orang tuaku yang melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Gunung Kawi adalah sebuah gunung yang terletak di daerah Jawa Timur. Gunung ini merupakan salah satu tempat favorit bagi orang-orang yang ingin meraup kekayaan dengan jalan pintas, dengan melakukan ritual tertentu. Mitos yang beredar, jika melakukan pesugihan di gunung tersebut, maka si pemuja akan mendapatkan keuntungan berupa harta yang berlimpah. Tetapi banyak orang yang tidak menyadari, atau mungkin mengabaikan, bahwa di balik bergelimangnya harta itu, terdapat hal yang mengerikan yang mengikuti si pemuja sampai ketika ajalnya tiba. Kisah nyata ini diangkat berdasarkan pengalaman yang dialami oleh keluarga seorang temanku yang tinggal di salah satu kota di Sulawesi Barat. Semoga kisah ini dapat diambil pelajaran dan hikmahnya. Cerita ini berawal ketika aku duduk di bangku kelas 1 SMP. Namaku Nur. Aku bungsu dari 3 bersaudara. Semua saudaraku adalah perempuan. Kakak tertuaku sudah berkeluarga, sedangkan kakak nomor 2 baru lulus SMA. Aku sendiri masih duduk di bangku SMP. Biarpun masih SMP, tapi aku anak paling nakal. Bahkan di kampungku, aku dikenal karena kenakalanku. Rambut pendek, kaos oblong, dan celana pendek adalah styleku sehari-hari. Sementara teman mainku hampir semuanya laki-laki. Bapak dan ibuku berdagang baju di pasar. Tetapi sudah beberapa bulan ini usahanya sepi. Sampai pada saat ketiga, Bapak diajak Pak Joko ke Surabaya. Pak Joko ini orang Jawa yang sudah lama menetap di kampung kami. Beliau juga berdagang di pasar yang sama dengan kedua orang tuaku. Singkat cerita, Bapak pergi ke Surabaya bersama Pak Joko menggunakan kapal laut. Dan 2 minggu kemudian Bapak sudah kembali. Ada sesuatu yang menarik perhatianku dari kepulangan Bapak sore itu. Sebuah koper besar, tetapi Bapak berpesan tidak boleh dibuka kecuali oleh Bapak dan Ibu. Dasar aku anaknya bandel dan selalu ingin tahu, apalagi sesuatu yang dilarang. Semakin menambah rasa penasaranku. Saat itu yang ada di pikiranku, koper itu berisi makanan. Maka ketika Bapak tengah tidur sore itu, koper itu pun kubuka. Ternyata isi koper itu hanyalah dupa yang dibungkus kain merah dengan tulisan Cina, yang aku tidak tahu artinya. Ada beberapa bungkus dupa di dalam koper, dan dalam setiap bungkus ada sekitar 12 dupa. Ketika itu aku tidak tahu benda apa itu. Pikirku itu adalah kembang api. Tanpa merasa bersalah, ku ambil satu batang dupa itu. Kubawa ke dapur dan kunyalakan dengan korek. Aku heran, berkali-kali kunyalakan, tetapi kenapa kembang apinya tetap tidak menyala. Hanya asap putih yang keluar, dan menyebarkan aroma aneh yang asing bagiku. Tiba-tiba aku dikagetkan oleh teriakan Bapak keluar dari kamar. Pasti gara-gara aroma wangi itu yang membuat Bapak terbangun. "Siapa ini yang bongkar-bongkar koper Bapak?" sahut Bapak. Kakakku yang saat itu lewat di depan Bapak menjadi sasarannya.
"Rita, kamu yang membongkar koper bapak." "Bukan aku, Pak," jawaban aku. "Pasti si Nur itu, siapa lagi?" "Anak kurang ajar." Bapakku terdengar sangat marah. "Kamu itu Nur, masih saja tidak berubah." Melihat gelagat bapakku yang sangat marah, aku kabur ke rumah tante yang rumahnya tidak jauh dari rumahku. Malam itu aku tidak berani pulang dan tidur di rumah tante. 2 hari kemudian, kulihat ada satu ikat dupa digantung oleh bapak di atas pintu rumah. Aku heran, dan seperti biasanya, aku selalu ingin tahu. Dan banyak tanya apa maksud dupa digantung di atas pintu. Tetapi lagi-lagi bapak tidak mau menjawab. Sudah diam saja, anak kecil tidak tahu apa-apa. 3 bulan kemudian, bapak memutuskan untuk pindah ke kota lain dan memulai usaha baru di sana. Sepeda motor satu-satunya, beserta semua emas perhiasan ibu dijual sebagai modal untuk membuka usaha baru. Saat itu hanya bapak dan ibu yang berangkat duluan menggunakan bis. Karena aku sebentar lagi mau kenaikan kelas. Dan kakakku akan masuk kuliah di Makassar. Di tengah perjalanan, ada kejadian tragis yang hampir merenggut nyawa kedua orang tuaku. Bus yang ditumpanginya kecelakaan masuk ke dalam jurang. Alhamdulillah orang tuaku selamat dari kecelakaan itu. Tetapi terpaksa niat mereka pindah ke kota yang baru tertunda sampai bapak dan ibu sembuh. Sekitar 3 bulan kemudian, akhirnya kami pun pindah ke suatu daerah di Mamuju yang berjarak sekitar 1 hari perjalanan. Aku ikut pindah sekolah mengikuti bapak dan ibu. Sementara Karita sudah mulai kuliah di Makassar, di tempat yang baru. Waktu itu masih merupakan daerah bukaan transmigrasi. Bapak dan ibu membuka toko sembako dan kelontong. Pembelinya pun lumayan ramai. Setiap kali pendapatan hari itu dirasa menurun, besoknya bapak atau ibu selalu membakar satu batang dupa di pojok dekat pintu toko. Kadang-kadang juga aku yang disuruh bakar dupa. Pada suatu malam, aku bermimpi. Saat itu aku ingat malam bulan purnama. Anehnya aku bermimpi kejatuhan bulan purnama. Bulannya sangat besar dan berwarna merah. Jatuh di balik punggungku dan kutangkap dengan kedua tanganku. Kemudian bulan itu kuberikan pada ibu dan bapak. Saat kuceritakan mimpi itu pada ibu dan bapak, wajah mereka tampak berseri. Kemudian ibu berkata padaku, "Kamu jangan ceritakan mimpimu itu pada siapapun ya. Mudah-mudahan itu tanda kita akan mendapat rezeki." Aku tidak paham apa yang ibu katakan padaku. Tetapi faktanya, sejak mimpi itu, memang toko kami semakin ramai dan berkembang pesat. Sampai akhirnya bapak membeli lahan baru yang lebih luas dan dibangun gedung 2 lantai yang cukup megah. Di sebelah gedungnya masih ada lahan kosong yang juga milik bapak, yang luasnya hampir seluas gedung 2 lantai itu. Lantai satunya terbagi menjadi 6 petak, yang masing-masing petak memiliki ukuran yang cukup luas. Semua petak digunakan sebagai tempat usaha. Tetapi orang tuaku sudah tidak membuka toko sembako dan kelontong lagi. Alasannya karena saat itu sudah banyak yang ikut membuka usaha toko kelontong. Sekarang bapak membuka usaha bengkel dan toko onderdil motor yang menempati 2 petak paling ujung. Kemudian 2 petak usaha rumah makan dan 2 petak sisanya untuk penginapan. Sementara itu di lantai 2 digunakan sebagai tempat tinggalku. Sejak kepergian bapak ke Surabaya waktu itu, setiap 6 bulan sekali bapak ditemani ibu selalu kembali ke Surabaya. Saat itu aku masih SMP, tidak tahu apa tujuan orang tuaku yang selalu rutin pergi Surabaya 6 bulan sekali. Tetapi bukan aku namanya kalau tidak bawel dan selalu ingin tahu maksud kepergian ibu dan bapakku ke Surabaya. Aku pun sering merengek ingin ikut diajak, ingin merasakan naik kapal laut dan pesawat. Tetapi ibu selalu punya alasan untuk menjawab, "Nanti pada saatnya ibu ajak kamu. Tapi tidak sekarang ya nak." Setiap pulang dari Surabaya, bisnis bapak dan ibu semakin melesat, selalu ramai oleh pengunjung. Jika pengunjung dan pembeli berkurang atau pendapatan menurun, maka besoknya pasti bapak atau ibu atau kadang aku yang disuruh akan membakar satu batang dupa yang diletakkan di sudut samping pintu. Maka hari itu biasanya pengunjung dan pembeli pun akan penuh dan ramai kembali. Pokoknya, jika pengunjung berkurang, bakar saja dupanya.
Itu yang selalu dikatakan bapak jika aku banyak bertanya dan selalu ingin tahu alasan membakar dupa. Terus terang, kadang-kadang aku merasa heran kenapa uang ibu dan bapak sangat banyak, seakan tidak ada habisnya. Ibu selalu memberikan apapun yang kami mau, bahkan bergelimang harta kala itu. Seperti yang sudah aku ceritakan sebelumnya, bahwa ibu dan bapak selalu rutin pergi Surabaya setiap 6 bulan sekali. Tetapi yang kuingat, setiap kali mereka kembali dari Surabaya, mereka selalu membawa sekoper penuh dupa. Ibu bilang bahwa dupa itu hanya bisa dibeli di Surabaya. Oh iya, sejak awal kami menempati rumah baru kami, aku sering merasa seperti ada yang mengawasiku. Terutama kalau aku sedang berada di kamar mandi atau ketika hendak tidur di kamar. Aku memang tidak bisa melihat siapa-siapa, tetapi aku seperti bisa merasakan kehadiran sosok lain yang sedang mengawasiku. Kejadian aneh lainnya yang aku alami selama tinggal di rumah itu adalah selalu ada benda terjatuh di dapur. Kalau aku tanya pada ibu selalu bilang, sudah biarin saja. Alhasil piring atau gelas pecah sudah tak terhitung lagi. Kejadian lain yang tak kalah mengerikan adalah setiap tengah malam di dalam kamarku. Selalu kudengar seperti langkah orang berjalan di atas plafon. Awalnya jika mendengar suara itu, aku langsung lari ke kamar ibuku. Tetapi lagi-lagi ibu selalu bilang, sudah biarin aja. Lama-kelamaan aku pun terbiasa dan tidak ambil pusing. Waktu itu aku sudah duduk di bangku SMA. Bapak mau bercerita soal kepergian bapak dan ibu ke Surabaya. Setelah kudesak dan tak bosan-bosannya, aku bertanya ke bapak mengenai hal itu. Itu pun cuma sedikit dengan terpaksa. Jadi, bapak dan ibuku pergi sebuah gunung. Setiap kali ke gunung itu, ibu dan bapak selalu memotong seekor kambing. Dan sudah ada orang di sana yang mengurus semuanya. Daging kambing yang telah terhidang, kemudian disantap bertiga bersama juru kunci di sana. Dan sisanya disedekahkan untuk orang-orang yang ada di sana. Di gunung itu juga banyak orang-orang seperti bapakku. Mereka ada yang memotong kerbau, kambing, ada pula yang memotong ayam. Untuk apa bapak potong kambing di sana? Tanyaku penasaran. Tetapi bapak malah menghindar. Sudah, kamu itu mau tahu urusan orang tua saja. Kalau sudah begitu, bapak tidak bakalan melanjutkan ceritanya. 10 tahun berlalu, aku sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Anak pertama sudah kelas 2 SD, dan anak yang kedua selisih 3 tahun dari abangnya. Kami tinggal di rumah itu bersama ibu dan bapak, karena memang aku yang sejak awal membantu mengelola usaha mereka. Sementara suamiku berdinas di kota Mamuju yang jaraknya sekitar 5 jam perjalanan. Pada hari itu suamiku mengantar bapak dan ibu pergi untuk suatu keperluan ke Palu. Di tengah perjalanan, saat itu sudah malam dan suasana di jalan sangat sepi. Tidak nampak kendaraan atau orang di sepanjang jalan yang mereka lewati. Ketika mobil melewati depan kuburan, sekitar 30 meter dari rumahku, mereka bertiga melihat sosok pocong tergeletak melintang di tengah jalan. Sosok pocong itu seperti sengaja menghalangi jalan mereka. Ibu sudah panik dan menyuruh suamiku untuk terus jalan. Setelah melewati dengan mengambil jalan agak pinggir untuk menghindari sosok pocong itu, suamiku sempat menghentikan mobil, berniat ingin mengecek. Mungkin saja itu perbuatan orang iseng. Tetapi ibu yang ketakutan dan panik melarang suamiku untuk turun dan menyuruhnya untuk segera melanjutkan perjalanan. Udah, ayo pulang. Mana ada orang iseng di tempat sepi begini. Di depan kuburan pula. Setelah kejadian itu, beberapa bulan kemudian, mulai terjadi penurunan omset dari ketiga usaha yang dijalankan oleh orang tuaku. Pengunjung dan pembeli menurun drastis. Dupa yang kami bakar setiap hari tak mampu lagi mengembalikan keadaan seperti dulu. Dan dibarengi dengan ibu yang terkena penyakit stroke yang harus dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Sejak saat itu, bapak dan ibu sudah tidak pernah ke Surabaya lagi. Karena kondisi ibu yang sudah tidak memungkinkan untuk berpergian jauh. Setiap hari ibu hanya duduk saja di kursi, seharian dia tanpa melakukan apapun.
Sungguh hatiku sedih melihat kondisi ibu seperti itu. Berbulan-bulan kondisi ibu tidak ada perubahan, bahkan semakin memburuk. Ada bau tidak sedap yang keluar dari mulut ibu. Demikian juga dengan aroma tubuhnya. Sementara itu, hasil yang didapat dari usaha yang semakin sepi tidak cukup untuk biaya hidup. Oleh karena itu, aku dan suamiku lah yang banyak menyokong semua kebutuhan ibu dan bapakku saat ini. Karena kondisi ibuku yang semakin parah, hari itu bapak mendatangiku dan menceritakan semuanya padaku. Dari cerita bapak itulah aku baru sadar bahwa selama ini orang tuaku melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi. Tetapi yang membuat aku lebih terkejut, bapak menawariku untuk melanjutkan ritual pesugihan karena ibu sudah tidak mampu melakukannya. Kata bapak, selama ini ibu yang lebih dominan dalam melakukan ritual. Bapak hanya mendampingi, sehingga bapak tidak bisa menggantikan posisi ibu. Menurut juru kunci yang selalu mendampingi ritual, yang bisa menggantikan posisi ibu hanyalah darah dagingnya dan harus anak kandungnya. Bapak hanya mau kalau aku yang menggantikan ibu. Bagaimana dengan Karita, saudku? Sejak awal ibu dan bapak tidak pernah melibatkan kakakku dalam semua urusan bisnis. Kata mereka, kakakku itu bisa bikin usaha merugi. Entah aku tidak tahu apa maksudnya. Sebaliknya, bapak dan ibu selalu menganggap bahwa aku bisa membawa keberuntungan bagi kemajuan bisnis mereka. Sekarang aku baru sadar, kenapa dulu selalu aku yang suruh bapak dan ibu untuk membuka toko pada pagi hari dan menutup toko malam harinya. Demikian juga untuk menghitung pemasukan setiap harinya. Bahkan membakar dupa, aku pula yang disuruh. Bagaimana Nur, kamu bersedia? Aku pun terdiam. Aku tidak bisa memutuskan sendiri perkara yang bisa saja mempengaruhi kehidupan keluargaku. Karena itu, aku harus melibatkan suamiku. Aku harus ngomong dulu sama suamiku, Pak. Meski sangat berharap, Bapak tetap menghormati keputusanku. Jujur, saat itu aku sempat tergoda dengan tawaran Bapak untuk melanjutkan ritual pesugihan ibu. Karena sejak kecil, aku sudah terbiasa dengan hidup yang serba berkecukupan. Sehingga ada rasa takut jika harus hidup berkurangan. Tetapi aku bersyukur, suamiku tegas melarangnya. Tak bisa kubayangkan seandainya saat itu aku mengikuti jalan bapakku. Entah apa yang akan menimpaku dan mungkin juga menimpa keluargaku. Sekitar 2 bulan kemudian, aku pindah ke Pekanbaru Riau, mengikuti suamiku yang dipindah tugaskan ke sana. Karena itu Karita dan keluarganya kembali lagi ke rumah bapak ibu untuk menjaga dan merawat ibu. Tetapi baru sekitar sebulan kami tinggal di Pekanbaru, tiba-tiba bapak mengabarkan bahwa kondisi ibu semakin memburuk. Ada yang aneh terjadi pada ibuku. Tidak tega pada bapak yang sampai menangis memintaku untuk datang menengok ibu. Aku pun terbang kembali seorang diri, tanpa ditemani suami dan anak-anak ke rumah bapak dan ibu di Sulawesi. Ibumu nak, ibumu. Hanya kata-kata itu yang terucap dari mulut bapak. Betapa terkejutnya aku ketika melihat kondisi ibu yang sangat memprihatinkan. Tubuh ibuku sangat kurus sekali, dengan pakaian yang sangat kumal dan kotor, serta bau busuk yang amat menyengat. Bau busuk seperti bau bangkai, dan lidah yang menjulur keluar hingga akhir hayatnya. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.